Salah satu fokus utama perhatian di kejuaraan dunia MotoGP saat ini adalah siapa yang akan menduduki kursi tim pabrikan Ducati pada musim 2025, bersama Pecco. 5 putaran pertama musim ini menempatkan Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini sebagai favorit untuk menduduki posisi tersebut. Namun, apa yang terjadi di lintasan tampaknya lebih mengarah pada dua pembalap Spanyol itu, dengan Martin memimpin klasemen keseluruhan setelah awal yang sangat baik tahun ini dengan 129 poin, dan Marquez berada di urutan ketiga dengan 89 poin, tetapi semakin membutuhkan kemenangan setelah sepenuhnya beradaptasi dengan Desmosedici GP23. Apa yang terjadi akhir pekan lalu di Prancis semakin memperumit keputusan tersebut, seperti yang dikonfirmasi oleh Gigi Dalikna setelah kemenangan Martin dalam duel 3 arah, dan dengan juara dunia 8 kali di urutan kedua, setelah memulai dari posisi ke-13 dan menyalip Bagnaia di lap terakhir. Pada setiap penampilan di hadapan media, Martin dan Bagnaia sering ditanyai tentang masa depan mereka. Tetapi di Le Mans, beberapa pembalap diminta untuk mengambil alih peran sebagai manajer umum Ducati Corse dan memilih antara nomor 89 dan 93 untuk musim depan. Salah satu pembalap yang paling jelas dalam memberikan pendapatnya, seperti biasanya, adalah Aleix Espargaro. Rider Aprilia ini mendukung Martin, teman baiknya, untuk bergabung dengan tim pabrikan Borgo Panigale. Saya tidak mengerti mengapa 89 belum mengendarai motor itu. Apalagi yang harus dia lakukan. Dia bertarung memperebutkan gelar juara pada 2023 dengan tim satelit. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia adalah orang tercepat di lintasan, semua orang mengatakannya. Jadi, bagi saya, sudah jelas, kata pembalap Granollers, yang pada hari Minggu berkomentar bahwa, jika dia memiliki tim di kelas utama, dia akan menjadikan Martin dan Pedro Acosta sebagai pembalapnya. Miguel Oliveira memberikan alasannya, menyatukan seorang juara dunia 8 kali dengan juara MotoGP 2 kali akan menciptakan tim yang sangat kuat, itulah yang akan saya lakukan. Beberapa pembalap lain memiliki pembalap ketiga yang diperebutkan, Bastianini, dalam pikirannya, inilah yang dikatakannya Johan Zarco yang baru saja meninggalkan Borgo Panigale untuk bergabung dengan HRC. Saya ingin berpikir bahwa Bastianini bisa bertahan. Bagi saya, tim yang 100% Italia di Ducati adalah hal yang masuk akal, tuturnya. Ada juga yang merasa senang karena tidak perlu mengambil keputusan, seperti Fabio Quartararo. Martin adalah yang tercepat. Marc, dengan motor tahun lalu, telah menunjukkan bahwa ia juga cepat. Bastianini juga cepat. Saya senang bukan saya yang memutuskan, ujar pembalap Yamaha itu. Dan akhirnya, ada juga yang menanggapinya dengan humor dan filosofi, dengan mengajukan diri. Mereka adalah Maverick Vinales yang dengan tertawa berkomentar bahwa ia akan memilihnya, dan Jack Miller, 3 nama dalam daftar. Bisakah Anda memasukkan nama saya? Canda pembalap KTM asal Australia itu. Pembalap tim Pramac Racing, Jorge Martin, menjadi salah satu aktor utama dalam bursa pembalap MotoGP 2025. Jorge Martin bersama Marc Marquez dan Enea Bastianini, memperebutkan kursi tim pabrikan Ducati untuk musim depan. Sudah ada pabrikan yang antre untuk menampung Jorge Martin, jika ia gagal mendapatkan kursi di samping Pecco Bagnaia tersebut. Aprilia menjadi yang terdepan, namun ternyata kawan lama Martin juga tertarik untuk menampung pemuncak klasemen sementara MotoGP 2024 tersebut. Kawan lama yang dimaksud adalah KTM, yang dulu pernah sakit hati dan mencap Martinator sebagai pengkhianat saat dirinya memutuskan debut ke MotoGP. Martin dulunya pernah masuk ke keluarga raksasa Austria tersebut, dan diplot untuk menjadi rider masa depan mereka di MotoGP. Sayangnya di bawah kontrak sah, pembalap asal Spanyol ini memilih membelot ke Ducati lewat tim Pramac Racing. Karena motor Ducati sangat menggiurkan kala itu, Martin akhirnya nekat mengaktifkan klausul kontrak dengan KTM demi memuluskan langkahnya promosi dengan Pramac di MotoGP 2021.
Bahkan Martin sampai rela membayarkan uang ganti rugi kepada KTM, meski harus merogoh kocek pribadinya sendiri. Bos KTM, Pete Beirer, tidak menjelaskan bahwa dinamika bursa pembalap membuat mereka bisa ikut mengupgrade line-up pembalapnya. Pasar dinamis, dan meski kami punya sejumlah pembalap berbakat, kami juga memperhatikan kesempatan yang mungkin muncul dari keputusan tim lain, ujar Beirer, dilansir dari Paddock GP. Beirer tak menampik dirinya pernah sakit hati karena keputusan Martin, tapi ia kini membuka diri untuk rekonsiliasi. Waktu yang telah mengobati tensi lampau, ujar pria yang dulunya aktif balapan motocross tersebut. Martin membuat keputusan karir yang membawanya ke titik sekarang. Meski situasi di Ducati sangat solid, kami terus memasang mata untuk semua peluang, tegas Beirer. Beirer tidak menjelaskan bagaimana perencanaannya secara detail, namun tentu Martin harus mendapat tempat di tim pabrikan sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain KTM juga memperhatikan Marc Marquez, yang menjadi lawan utama Martin dalam perebutan kursi Ducati, tapi Beirer menilai peluang Martin ke KTM lebih besar dari Marquez. Marc adalah pembalap luar biasa, rasa hormat kami kepadanya sangat besar. Namun dari tantangan yang dihadapinya, pindah merek sekarang bukan opsi terbaik untuknya. Ia sudah berada di fase konsolidasi dengan Ducati, tegasnya.